Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana cara membuat course dengan menggunakan format yang berbeda dari sebelumnya. Yang pertama, langsung saja kita login melalui halaman learn.bcischool.sch.id untuk SMP atau learn.backgrounddesigners.sch.id untuk SMA. Ya, nah, seperti ini. Kita menggunakan yang all sebagai platform untuk LMS Learning Management System yang akan kita gunakan, yaitu platform baru dengan nama Our World Learning Budi Cendekia Islamic School, ya, sebagai pembaharuan dari LMS yang kita gunakan. Yang pertama, ini adalah dashboardnya. Kemudian kita bisa lihat di sini ada course yang aktif, kemudian sedikit ada slideshow. Nanti semua informasi terbaru akan muncul di sini melalui slideshow-nya. Misalnya ada pengumuman segala macam, ini akan terlihat oleh siswa maupun guru. Nah, langsung saja kita login. Caranya login, kemudian kita masukkan username-nya. Misalnya saya masukkan username guru, passwordnya, kemudian login. Nah, apa yang membedakan yang sebelumnya, yaitu menu di sini. Ini X, kita bisa menyembunyikan atau full screen tampilan dashboardnya ketika kita ingin mengedit atau melihat menunya. Kita tinggal klik tombol bar ini. Di sidebar ini ada dashboard, set home, kalender, private, file. Jadi bagaimana kita membuat course-nya? Yang pertama kita masuk ke site home dulu. Karena di sini ada tampilan dashboard-nya, course-nya aktif, ya. Jadi tidak ada apa-apa. Kita masuk ke site home. Nah, site home ini kita bisa masuk ke kelasnya. Misalnya kita akan membuat course di kelas 7 SMP tahun ajaran 2021-2022, ya, kelas baru. Kita buat, kita klik kelasnya. Setelah masuk ke kelas seperti ini, kita manage course saja dulu. Sebenarnya bisa langsung kita menambahkan course di sini, tetapi agar kita bisa melihat lebih lengkap ada apa saja di dalam penempatan di folder SMPTA 2021-2022, kita klik manage course terlebih dahulu, ada di sebelah kanan atas. Nah, di sini ada hierarkinya. Jadi dari SMPTA 2021-2022 teman-teman bisa menambahkan. Misalnya nanti akan dibuat kelas 7, mulai di subkelasnya ada kelas 71, 72, 73 dan sekian. Kemudian ada di bawah kelas 7 ada kelas 8, kelas 9 sampai di subkelasnya pun sama sesuai dengan jumlah kelas atau nama kelas. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai guru, yaitu membuat course mata pelajarannya yang ada di kelas. Caranya bagaimana? Caranya tinggal klik kelas 71. Nah, di sini terlihat ketika kita masuk ke kelas 7, ya, maka hierarkinya adalah di sini ada kelas, kemudian di kelas 71 di sini masih kosong. Maka kita bisa menambahkan mapel mata pelajaran yang akan kita buat, ya, dengan cara tadi kita dulu create new course. Kita klik, maka akan langsung tampil dashboard atau halaman untuk membuat course baru.
Nah, course ini berisi apa? Berisi mata pelajarannya. Kita berikan nama mata pelajaran, misalnya saya sebagai guru teknik informatika. Teknik informatika. Kemudian short name-nya ini misalnya TIK. Nah, course kategori berarti ini adalah penempatan dari mata pelajaran ini dengan course short name-nya ada di dalam SMP tahun 2021-2022 kelas 7, kelas 71. Jadi ada di dalam kelas 71. Kita membuat mata pelajaran teknik informatika di kelas 71. Ya. Nah, course visibility ini terlihat atau tidak, ya, bisa ditampilkan atau di hidden untuk guru ataupun siswa. Lalu ada start date dan end date. Jadi start course ini kapan, berakhir kapan. Kalau di sini defaultnya mulai saat kita buat, maka ini akan secara otomatis di tanggal yang kita buat. 1 hari setelah istilahnya gini. Kalau kita buat di tanggal 12, maka course ini akan aktif mulai 13.00 gitu. Jadi di hari berikutnya. Ini berarti startnya adalah di 13 Juli, kemudian berakhirnya di 13 Juli, tapi tahunnya 2021 sampai 2022, jadi setahun. Kita bisa enable atau disable. Kemudian kalau misalnya kita mengaktifkan di hari ini juga, maka kita tinggal set jamnya. Set tanggal, kemudian bulan, kemudian di sini tahun, di sini ada jamnya. Kita bisa set atau sesuaikan. Lalu yang terpenting adalah di deskripsi course-nya. Namun untuk pengisiannya, untuk melengkapi yang ini, kita harus sebaiknya dilengkapi sesuai dengan list data format yang memang menjadi acuan ketika kita ingin membuat course-nya. Sebelumnya kita tidak pernah memperhatikan ini, tapi ini ada baiknya agar bisa membuat administrasi dari kelas ini lebih tertib gitu ya. Course ID number ini sebagai kode mata pelajarannya. Misalnya kode mata pelajarannya adalah 013. Ya. Kemudian deskripsinya ini juga penting ketika ini akan tampil di halaman siswa ketika siswa ini terdaftar di course mata pelajaran sesuai dengan kelasnya. Misalnya mata kita buat deskripsi teknik info sebagai bahan materi atau rangkuman dari si mata pelajaran ini gitu. Jadi baiknya lebih lengkap. Saya ambil saja contoh ini deskripsinya. Kemudian tidak kalah penting adalah course image. Course image ini gunanya adalah untuk memberikan tampilan mata pelajaran atau course yang diikuti siswa itu agar lebih terlihat menarik ketika tampil di halaman site home-nya siswa ataupun halaman site home-nya guru gitu. Nah, jadi baiknya kita buat dulu course image ini, yaitu thumbnail atau misalnya gambar yang menerangkan mata pelajarannya. Saya contohkan seperti ini. Caranya tinggal drag and drop ataupun upload dengan cara klik. Kemudian di sini ada upload, lalu pilih filenya. Misalnya ini saya punya thumbnail ya yang sudah saya siapkan, dibuat melalui PowerPoint. Upload. Nah, lama waktu upload bergantung pada kecepatan akses internet yang teman-teman punya ya. Nah, ini kecepatan aksesnya sedikit berkurang karena sinyalnya memang agak sedikit. Nah, ini sudah terupload, kemudian kita sudah membuat course-nya
mata pelajaran yang sudah terbuat, lalu di dalam mata pelajaran ini kita pilih formatnya. Biasanya kita menggunakan single activity format, tapi kali ini kita akan mengubah menjadi topik format yang gunanya adalah untuk memberikan sub materi di dalam mata pelajaran. Kita pilih topik format. Nah, ini secara default section numbernya ada 4. Jadi ada 4 list topik format, topik 1, topik 2, topik 3, topik 4. Nanti kita bisa tambahkan atau kita bisa kurangi. Ya, ini yang harus disetting hanya cost formatnya, kemudian di sini tidak ada yang perlu diubah. Nah, untuk tag ini sebagai tagging atau label dari mata pelajarannya. Misalnya saya berikan label TIK. Kita tambahkan TIK, tinggal klik, ketik, lalu klik teknik informatika. Nah, ini akan memudahkan kita ketika ingin mencari mapel dengan cara search melalui browse atau mesin pencarian yang ada di Moodle ini, yang ada di LMS ini. Kemudian save and display. Jadi hanya itu saja. Nah, ini adalah tampilan dari di dalam mapelnya. Nah, di sini di dalam kelas 71 tadi kita membuat short course-nya itu TIK. Di sini ada announcement-nya atau pengantarnya, kita bisa edit nanti isinya apa. Kemudian di sini tadi kita pilih formatnya adalah topik 1, topik 2, topik 3 dan topik 4. Nah, untuk mengubahnya kita gunakan setting. Di sini ada setting, kemudian di sini ada turn editing on. Kita klik turn editing on. Nah, ini akan berubah. Jadi kita bisa pindahkan dan edit nama topik 1, 2, 3, 4 ini. Nah, announcement juga misalnya ini adalah pengantar. Caranya tinggal diklik editnya, tanda pensil, kemudian enter. Seperti itu secara otomatis ini sudah tersimpan. Kemudian kita akan membuat materi di dalam kelas ini, di dalam kelas mata pelajaran TIK misalnya. Yang pertama kita akan membuat kelas membuat materi bab 1, misalnya ini software. Enter, maka dia akan berubah. Lalu kita bisa menambahkan activity atau sumbernya apa di dalam setiap bab. Jadi nanti bisa topik ini bisa jadi banyak, bisa jadi hanya 3 di dalam mata pelajaran, tergantung nanti dengan konsep materi yang disiapkan oleh teman-teman semua. Caranya kita menambahkan activity atau resource-nya. Yang pertama, misalnya saya akan menambahkan file sebagai bahan bacaan, misalnya gitu ya. Nah, di sini kita berikan namanya, misalnya materi bab 1 software Android. Misalnya seperti itu. Di sini juga kita berikan deskripsi dari materinya ini atau filenya ini yang akan kita tampilkan di dalam mata pelajaran di bab 1. Misalnya ini adalah materi bab 1 yang akan membahas software Android. Misalnya seperti ini. Deskripsinya sebagai
deskripsi dari mata pelajaran. Gitu. Kemudian kita upload filenya. Kita klik upload, kemudian ini saya sudah menyiapkan materinya, lalu upload. Apakah bisa teman-teman mengupload URL atau misalnya materi dengan misalnya yang sudah disiapkan di Google Drive segala macam? Itu tentu saja bisa. Tinggal nanti kita add-nya menggunakan URL. Nanti akan kita coba. Ini adalah ketika teman-teman ingin memasukkan file PDF misalnya ke dalam sub materinya, sub mata pelajarannya yang di dalamnya ada bab 1, 2, 3. Kita tunggu dulu, sedang loading. Seharusnya dengan 3 MB saja itu bisa cepat. Oke. Ya, ini sudah terupload, ini materinya dalam bentuk PDF. Kemudian di sini kita lihat displaynya, embed, post download. Ini bisa di-download oleh siswa. Kemudian dia langsung membuka atau ada di pop-up-nya gitu. Kita bisa pilih otomatis saja. Nanti teman-teman bisa coba perbedaan antara download dan lain sebagainya. Ini source size berarti ukuran dari filenya itu akan tampil, tipe datanya, tipe filenya itu apa, kemudian waktunya ini bisa kita tampilkan, tapi yang ini hanya ditampilkan display resource description-nya saja. Oke. User filter tidak usah. Kemudian di sini show on course page, ya dibiarkan saja defaultnya. Kemudian kita bisa memberikan activity completion. Ini menjadi show activity as complete when condition are met. Ya, jadi pilih yang ini. Gitu. Kemudian di sini ada require untuk view-nya. Student must view this activity to complete it. Jadi si siswa ini harus melihat dulu materi ini untuk sebagai tanda checklist bahwa siswa sudah membaca. Gitu. Ini bisa di pengecualian komplitnya kapan, tapi ini dibiarkan saja. Kemudian kalau misalnya mau ditambahkan tadinya lagi, boleh, misalnya Android. Ini boleh ditambahkan, boleh tidak ya. Ini hanya untuk nanti ketika pencarian dengan kata kunci itu akan muncul. Ini juga tidak usah diubah. Oke. Kemudian nanti kita akan yang akan kita setting ada restrict access ini. Tapi saat ini kita karena di awal ya kita bisa lewatkan saja. Gitu. Kita coba lewatkan dulu, kemudian save in display. Oke. Nah, maka ini sudah ada tampilan seperti ini. Kita masuk ke materi bab 1 software lagi ke course-nya. Nah, ini adalah software softwarenya, yaitu materi bab 1 software Android. Nah, ini sudah kita tambahkan. Yang kedua, kita bisa menambahkan misalnya yang kedua adalah video. Seperti kemarin misalnya kita ingin menambahkan video, tetapi agar siswa bisa melihat hasil videonya sebagai evaluasinya, jadi ada assessment yang langsung bisa dikerjakan oleh siswa dengan melihat video, maka kita bisa menambahkan video ke dalam file ini. Nah, contohnya seperti ini, kita membuat quiz, kemudian add. Nah, di sini misalnya video membangun Android. Ini
adalah video dalam membangun Android. Ya, sebaiknya deskripsi dari setiap hal yang kita input ke dalam ke dalam bagian dari yang kita upload di LMS ini, kita berikan keterangan atau deskripsi dari setiap file yang kita upload. Ya. Nah, kemudian di sini kalau misalnya quiz, kemudian timing, kapan mulainya, ini berarti kapanpun bisa dilakukan. Itu misalnya video ya biar bisa ditonton siswa kapan. Kalau misalnya memang diberikan pewaktuan, ini tinggal setting waktunya. Kemudian juga gradingnya, yang grade kategorinya, yang misalnya attempt allow-nya siswa hanya boleh 1 kali atau unlimited, karena ini video kita buat saja unlimited. Kemudian layoutnya ya, setiap ini kita buat all question on one page. Ya, ini bisa di setup di sini karena kita ingin melihat video, kemudian pertanyaannya juga bisa langsung dijawab di situ. Ini siapa saya mau diajak, ya boleh. Kemudian review option seperti biasa kita bisa uncheck semuanya yang aktif ini. Oke. Ini mix ya, ini tidak usah. Password kalau misalnya memang dibutuhkan password. Ini feedbacknya kita bisa menambahkan feedback, tapi tidak usah pun tidak apa-apa, nanti bisa dicoba sendiri untuk settingnya. Nah, restrict access saya akan sedikit menjelaskan. Kalau misalnya tadi di awal, karena di bagian awal tadi materi yang kita upload, maka belum perlu akses restrictnya atau restrict aksesnya belum perlu diaktifkan. Kenapa? Karena itu adalah bagian materi di awal gitu, jadi terbuka. Namun kita bisa membatasi agar siswa itu bisa masuk ke kuis dengan syarat tertentu, maka restrict access ini bisa ditambahkan. Misalnya gini, kuis ini akan dapat dibuka oleh siswa ketika activity completion, ketika materi bab 1 sudah dilihat atau sudah komplit gitu ya, sudah dibaca, sudah checklist, maka baru siswa tersebut bisa mengerjakan ke kuis yang kita buat ini gitu. Caranya tadi misalnya ini saya hapus lagi, jadi dengan syarat siswa dengan syarat harus menyelesaikan bab 1 dulu, membaca materi tadi bab 1 dulu, kemudian baru bisa mengerjakan kuisnya. Activity completion, di sini add restriction, ada activity completion, ini adalah penjelasannya. Kemudian ini activity completion ini artinya siswa sudah melengkapi kegiatan sebelumnya gitu. Date yaitu berdasarkan waktu, kemudian grade ini berdasarkan nilai. User profile ini tidak perlu diubah, rasanya yang akan kita gunakan hanya 3 ini. Activity completion yaitu siswa dapat melihat, jadi student must make the following activity completion materi bab 1. Jadi siswa harus melihat dulu bab 1 baru bisa mengikuti kuis ini gitu ya. Kemudian di sini juga activity completion itu diubah juga soal activity. Jadi setiap ada activity completion-nya ini harus dibuat activity completion. Ini harus pilih solve activity as complete when condition are met gitu ya. Nah, sudah misalnya seperti ini, save and display.
Oke, karena ini bentuknya adalah video kuis yang akan kita tambahkan di dalam materi bab 1, kita edit quiz. Yang pertama, add question. Misalnya ini set answer. Oke. Question name ini adalah kita membuat pertanyaan, tapi yang nomor 1 itu dianggap sebagai pengantarnya. Gitu. Atau bisa saja nanti di video ini juga bisa langsung pertanyaan nomor 1. Saya question name-nya adalah pertanyaan nomor 1. Ini pertanyaannya adalah gitu. Anggap ini adalah sebuah pertanyaan. Misalnya siapa program apa yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi Android. Oke, kita membutuhkan video, dan video ini akan ditayangkan untuk semua pertanyaan, termasuk ini di dalam pertanyaan 1. Jadi videonya hanya ditempatkan di pertanyaan 1 gitu. Kemudian kita bisa tambahkan video dengan cara klik insert or edit audio video file. Melalui apa? Melalui source URL-nya. Kenapa? Agar LMS ini tidak berat. Jadi yang di load adalah YouTube-nya, link YouTube-nya. Jadi kita gunakan link YouTube. Misalnya kita sudah siapkan dulu, misalnya itu Grande, misalnya seperti ini. Oke, misalnya video ini kita copy. Ini dengan kita copy, di sini kita paste seperti itu, kemudian insert media. Maka di sini sudah ada muncul link URL YouTube-nya, video pembelajarannya misalnya, kemudian di sini pertanyaan-pertanyaan. Gitu. Ini pertanyaan nomor 1, kemudian ID number-nya misalnya TK bab 1 nomor 1. Seperti ini. Case sensitifnya tidak usah. Oke, misalnya ini jawabannya Java. Kemudian jawaban kedua adalah misalnya HTML. Seperti ini. Yang benar adalah misalnya ini 100, karena ini short answer gitu ya. Kemudian save change, ini sudah ada pertanyaan 1. Kemudian kita ingin menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi asesmen bahwa siswa sudah melihat video ini dari awal sampai akhir gitu. Jadi kita tambahkan lagi misalnya multiple choice. Oke. Di sini kita buat name-nya dulu. Question name-nya pertanyaan 2, karena tadi pertanyaan 1. Kemudian question text-nya misalnya ini adalah pertanyaan kedua gitu ya. Kemudian ini jawabannya, ID number-nya misalnya TK bab 1 2. Ini ABC, misalnya kita ini ABC-nya ini untuk A, misalnya jawaban A. Kemudian
jawaban B, jawaban C, jawaban D. Yang benarnya adalah di jawaban A. Terus seperti itu, kemudian save. Oke, ada dua pertanyaan. Bisa kita ingin menambahkan lagi pertanyaan ini menjadi 3 pertanyaan. Kita buat lagi multiple choice satu lagi, atau true or false misalnya. Jadi bisa beragam pertanyaan untuk memberikan pertanyaan terkait video yang kita berikan gitu, sebagai asesmen bahwa siswa sudah melihat keseluruhan video. Pertanyaan ketiga ini adalah pertanyaan ketiga. Kemudian ID numbernya DIK bab 1, ini nomor 3. Correct answer-nya adalah true. Itu ya. Oke, kemudian save. Nah, di sini sudah ada 3 pertanyaan, maka sudah cukup, maka kita save. Oke, lalu kita kembali lagi ke bab 1. Di sini terlihat bahwa video pembelajaran ini, video membangun Android ini akan aktif ketika sudah membaca ini. Gitu. Jadi di sini ciri-cirinya adalah ada kotak checklist tapi masih berwarna abu-abu, dengan kotaknya ini garis putus-putus. Artinya si siswa ini akan otomatis berubah menjadi hijau ketika sudah membuka materi ini. Kemudian juga setelah ini sudah dibaca, maka video membangun Android ini akan muncul setelah siswa mengerjakan materi bab 1 misalnya. Kemudian di sini maka akan berubah, yang tadinya abu-abu atau terhidden seperti ini, maka akan menjadi terlihat jelas gitu, dan tidak ada lagi bacaan restrict. Jadi ini keterangan bahwa ini dapat diakses setelah melalui materi bab 1 software Android. Jadi setelah melalui, sesuai dengan settingan yang kita berikan. Nah, bagaimana dengan pemblokan akses ini? Sama. Jadi kalau misalnya kita lupa memberikan restrictnya, tinggal kita klik edit, kemudian edit setting, kemudian di sini kita cari restrict access. Misalnya bab 1 itu di restrict access ya. Karena ini bagian atas, maka jelas saja dia tidak ada pilihan batasan di awal gitu. Makanya kenapa tadi di awal ini tidak di setup, karena tidak ada batasan terlebih dahulu. Kecuali kita bisa menambahkan dulu di announcement-nya. Ini pengantarnya, kemudian bisa di add activity misalnya, assignment kita berikan di awal dulu, misalnya tugas kita misalnya uji materi dasar, misalnya tugas lengkapi tugas berikut dengan cara upload data hasil penugasan yang diberikan sesuai petunjuk dalam dokumen berikut. Misalnya gini. Ini kemudian kita pilih lagi file, misalnya tetap ini filenya. Ya ini misalnya contoh tugas gitu ya. Jadi kita memberikan assignment dulu,
Kemudian di sini set limit, ini contoh saja ya, saya cuma 2 MB, filenya harus PDF. Oke, terusnya grade. Nah, grade misalnya maksimum 100. Oke, set and display. Ini kita kembali ke generalnya ya di sini. Nah, baru kita bisa membatasi bahwa untuk masuk ke dalam software ini, bab 1, si siswa harus mengerjakan uji materi dasar dulu. Caranya adalah kita bisa memberikan di sini edit, ya, edit setting, kemudian masuk ke restrict access. Kita lihat di sini activity completion. Nah, baru ada uji materi dasar yang kita buat. Kita add, set and display. Oke, kemudian di sini kita kembali lagi ke bab 1. Maka di sini terlihat bahwa si siswa boleh masuk ke sini setelah mengerjakan uji materi dasar. Jadi yang terlihat di awal oleh siswa adalah di materi uji materi dasar dulu. Nah, di sini bedanya adalah ini kotak abu-abu tidak terputus, ini terputus-putus. Berarti di sini settingannya activity completion-nya adalah secara otomatis kalau misalnya siswa udah klik submit gitu, maka di sini sudah checklist. Si siswa bisa menceklis sendiri. Tapi baiknya ini kita edit lagi, kemudian di completion-nya, activity completion, kemudian di sini pilih yang condition are met, ya, set and display. Maka kita kembali lagi ke general, akan berubah. Artinya ini bahwa ini akan tercentang otomatis ketika sudah mengerjakan, gitu. Setelah mengerjakan ini sudah tersubmit, maka siswa baru bisa mengakses ini. Begitu juga seterusnya, bab 2 misalnya, terusnya ini hardware, enter, kita bisa tambahkan, misalnya ini saya coba duplikat saja, duplikat, tapi saya pindahkan ke sini. Misalnya ini hierarkinya sama, jadi di dalam setiap bab ini ada beberapa pilihan yang sama, misalnya gitu. Kemudian ini saya duplikat juga. Ya, saya pembuatannya sama. Ini saya hilangkan dulu restrictnya. Cara menghilangkan restrict, tinggal di sini ada X, kemudian set and return. Ya. Ini misalnya kita ganti dulu bab 2. Ini duplikat hanya mempercepat proses ininya saja, membuat apa namanya, membuat activity-nya. Hardware. Ya, ini juga saya ubah restrict-nya, kita hilangkan, set and display. Oke, di sini. Oke, berarti kalau di sini statusnya ini akan selalu terlihat, sedangkan ini tidak akan terlihat. Kenapa? Karena dibatasi oleh syarat dengan restrict. Ini menjadi syarat harus melengkapi apa dulu agar bisa mengerjakan ini. Nah, yang menariknya adalah kita bisa set up di bab 2 misalnya, edit topik, kita berikan
restrict-nya, restrict access, kemudian di sini add restrict access berdasarkan grade ya, jadi berdasarkan nilai. Nah, jadi kita ingin kalau nilai siswa setelah mengerjakan uji materi misalnya, nah, tadi ada membangun video, membangun Android di bab 1 misalnya ada tulis tadi melihat video, kalau nilainya harus 100 ya, harus benar semua, baru bisa mengerjakan bab 2 gitu. Jadi set change. Jadi ini ada syarat. Mau masuk ke sini ke bab 2 ini, tapi nilai dari hasil kuis video membangun Android ini harus 100. Kalau misalnya nggak 100, ya dia tidak akan terbuka. Ya, makanya tadi kita setup di sini untuk attempt-nya itu low, attempt-nya itu unlimited. Jadi berkali-kali sampai siswa ini mendapat nilai 100 baru bisa beralih ke bab 2. Nah, ini juga bisa dibatasi. Begitu juga ini dibatasi restrict aksesnya dengan activity completion. Setelah membangun ini tadi video membangun ya, set untuk course gitu. Ini sebenarnya sama. Nah, kalau ini activity setelah mengerjakan ini. Kalau ini bab 2 masuk ke ini akan muncul ketika nilainya itu harus 100. Begitu pun dengan ini. Edit, setting, restrict aksesnya, add restrict conversion. Nah, setelah mengerjakan video membangun materi bab 2 hardware. Ya. Jadi restrict access pada intinya adalah memberikan batasan agar siswa mengerjakan materi pertama dulu atau yang paling atas dulu baru bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, ke materi berikutnya. Nah, untuk memunculkan ini, misalnya kita ingin bahwa ketika si siswa sudah mengerjakan software, sudah nilai 100, tapi belum boleh mengerjakan bab 2 pada hari yang sama, maka kita bisa edit. Kita edit, kemudian kita sorry. Kita edit ininya, kemudian edit setting. Kita edit, kemudian kita edit setting. Lalu di sini ada restrict access, add time-nya. Ya. Date-nya harus ini activity, kemudian dari kapan bisa membukanya. Ini misalnya dari 13 Juli atau misalnya baru boleh dibuka di tanggal 14. Nah, ini sebagai pembatasan kalau siswa sudah mengerjakan di course 1 atau di materi bab 1, kemudian baru boleh mengerjakan bab 2 setelah tanggal 14 Juli. Meskipun nilainya itu sudah 100, jadi kita bisa membatasi juga dengan waktu. Jadi restrict ini untuk pembatasan-pembatasan. Nah, ini adalah proses pembuatan
restrict ya, untuk pembatasan course, jadi dari course 1 ke course 2, atau ke topik 1 ke topik 2, atau ke materi 1 ke materi 2 gitu. Ini ada contoh seperti ini yang bisa teman-teman lakukan, yang di dalamnya bisa ditambahkan aktiviti sesuai dengan yang teman-teman persiapkan untuk bahan ajar setiap materinya. Kira-kira demikian untuk restrict, untuk pembatasan ya, restrict akses dan pembuatan dengan topik gitu. Nah, lalu kita bisa lihat sebenarnya, nah ini ketika kita masuk ke dashboard, maka di sini ada deskripsi mata pelajarannya. Ini fungsinya adalah untuk mempercantik tampilan, dengan di sini ada nama mapelnya, kemudian juga ada thumbnailnya, kemudian di sini ada deskripsi dari mapelnya. Misalnya kita ke set home-nya, nah nanti kita akan coba selanjutnya adalah ke, nah pada saat di dashboard ini akan sangat menarik. Jadi tidak hanya blank, tapi ada nama mapelnya gitu. Tujuannya adalah seperti itu, untuk menambahkan tadi image course-nya ya. Gitu. Jadi ini mapelnya sudah terlihat. Kira-kira demikian untuk pembuatan course berdasarkan format yang berbeda dari sebelumnya, yaitu menggunakan format topik. Kemudian di dalam topik kita bisa susun sebagai materi, bab 1, bab 2, 3, dan sebagainya. Kemudian di dalam materi itu ada sub materi lagi, atau activity-nya apa yang akan diberikan di dalam materi tersebut dengan metode restrict access. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana cara menambahkan question tetapi melalui question bank, dan yang dimunculkan adalah beberapa pilihan acak agar dari question bank misalnya ada 100 nomor, maka hanya dipilih 2 nomor atau 3 nomor untuk setiap soal misalnya. Itu kita bisa set up agar soal yang muncul di setiap siswa itu random. Baik, kita masuk ke setting tadi, kemudian atau ke dashboard ya, karena sudah membuat mapelnya. Kita masuk ke sini, kita tambahkan bab 3 misalnya. Caranya ini kita tambahkan add topik, misalnya satu topik. Kita edit misalnya bab 3. Materi misalnya ujian. Kemudian kita tambahkan activity-nya adalah quiz. Kita ingin membangun quiz. Add quiz. Kita tambahkan namanya, misalnya ujian TIK. Deskripsinya untuk timing kita bisa set up sesuai dengan waktu yang ditentukan seperti biasa. Limit time-nya juga sama, kita berikan waktu misalnya 60 menit. Ini time-nya hanya 1, misalkan ujian. Option behavior-nya, review option-nya ini kita uncheck.
restrict aksesnya bisa kita tambahkan ini ketika sudah melalui quiz video pembangunan membangun hardware di bab 2 ya. Activity completion-nya ini jangan lupa save and display. Kita edit quiz karena belum ada pertanyaan di sana. Kemudian kita akan menambahkan question bank. Question bank karena kita belum punya pertanyaan. Ini hanya ada pertanyaan yang berasal dari dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, maka kita coba di sini. Kita bisa import dulu ya. Caranya di sini edit, kita masukkan question bank. Oke. Kita import dulu. Misal kita sudah punya soalnya, kita import dalam model XML format karena saya upload dalam bentuk format yang sudah di download. Ini ada dalam formatnya adalah XML upload. Jadi saya mengambil ekspor dari PTS Genap Matematika misalnya, ya, mohon izin untuk mengekspornya. Kita import, maka di sini sudah kita bisa memasukkan 40 soal yang masuk ke dalam question bank. Jadi yang pertama adalah teman-teman menyiapkan pertanyaan sebanyak mungkin di dalam question bank. Lalu setelah itu kita membuat pertanyaan dengan cara kita ingin membuat random question, yaitu random question ya. Caranya gimana? Ini ada 40 soal yang sudah kita upload tadi. Kita buat dulu kategorinya. Misalnya setiap di soalnya ada beberapa soal-soal yang berdasarkan kategori yang memang sudah diklasifikasikan dan itu akan muncul di setiap siswa secara random. Misalnya ada pertanyaan tadi dari bab 1, bab 2 dari materinya ada yang harus dikeluarkan ke soal siswa dan juga siswa menerima soal yang berbeda setiap orang. Namun untuk setiap babnya misalnya kita menyiapkan 20 soal untuk bab 1, 20 soal untuk bab 2. Tapi kita hanya ingin mengeluarkan 2 soal di bab 1 dan 2 soal di bab 2 dengan cara random. Jadi setiap siswa itu memiliki kemungkinan mendapatkan soal yang berbeda secara acak, yaitu 2 soal yang ada di 20 soal bab 1 dan 20 soal bab 2. Nah, kita bisa membuat kategori dulu. Misalnya soal bab 1. Kategori. Soal bab 2. Namun ini belum ada soalnya. Ya. Kalau kita lihat si question, maka belum ada soalnya. Kita membuat soal ini ada di soal bab 1 di kategorinya, yaitu dengan cara kita move soal yang untuk bab 1. Misalnya gini, ini ada 40 soal ya, ada 40 soal, maka 20 soal ini adalah soal untuk bab 1. Kita misalnya dari PG
1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya ada 10 soal ini, kita move dulu. Ini move to, tadi ada kategori soal bab 1. Kita pindahkan dulu. Move. Oke. Kemudian kita sudah melihat bahwa di dalam soal bab 1 ada 10 soal. Ini 10 soal. Kita pilih lagi dari question bank-nya. Jadi kita mengklasifikasikan dulu soal-soalnya. Yang tadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini move to, pilih soal bab 2. Oke. Berarti di sini soal bab 1 sudah ada 10 soal, soal bab 2 ada 10 soal. Jadi kita sudah memisahkan 20 soal yang kita import tadi dari 40 soal. Oke. Tadi kita ralat, kita kasih sampel aja bahwa ada 10 soal untuk bab 1 dan 10 soal bab 2. Dan akan dikeluarkan setiap bab ini hanya 2 soal dari 10 soal. Bab 2 juga ada 2 soal dari 10 soal. Kita kembali lagi ke edit quiz-nya. Edit quiz. Ini kita edit dulu. Editing soal bab 1. See question. Nah, ini sudah ada. Oke. Tapi kita ubah saja. Misalnya tadi seharusnya kita delete dulu. Ya. Seharusnya tadi kita buat klasifikasi soal dulu, membuat kategori soal dulu di question bank-nya, kita pisahkan dulu, kemudian kita add random question. Nah, di sini kita ingin memasukkan soal dari bab 1 hanya 2 soal. Number of random question-nya adalah 2. Jadi dari sini hanya ada 2 soal yang akan dikeluarkan. Gitu, randomnya. Jadi kemungkinannya setiap siswa menerima 2 soal dari 10 soal yang ada. Oke. Add random question. Nah, kemudian yang di sini tadi kita add random question. Benar ya? Jadi tadi kalau misalnya ada 2, berarti di sini random question-nya jadi ada 2 soal nih. 1, 2. Jadi 2 soal yang masuk ke kategori 1, 2. Jadi ada 2 soal di antara 10-nya. Kemudian kita add random question lagi. Kita akan menambahkan 2 soal dari 10 soal di bab 2. Kita buat 2. Maka di sini akan muncul 2 soal dari bab 1, 2 soal dari bab 2. Dan jadi kemungkinannya siswa akan menerima dengan random yang keluar 2 soal dari 10 soal. Kalau misalnya ada 100, maka kemungkinan besar misalnya di soal bab 1 ada 100, di bab 2 ada 100, yang dikeluarkan hanya 2 per kategori bab, misalnya gitu, maka kemungkinan besar untuk mendapatkan soal yang sama di setiap siswa itu akan kecil. Sehingga ini menjadi option atau pilihan bagi teman-teman yang ingin membuat soal
antara murid satu dengan murid yang lainnya itu berbeda. Kira-kira seperti itu. Jadi kita share, kita bisa review kuisnya. Sini review kuis start time misalnya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Nah, finish misalnya. Ketika kita return attempt lagi, pasti soalnya akan random lagi. Ya, artinya ini berarti coba kita coba. Ini berlaku untuk siswa yang berbeda. Saya coba finish time. Oke. Submit dulu. Submit. Nah, kemudian ini soal 1, 2, 3, 4. Apakah kemungkinannya berbeda? Kita coba lagi. Sekarang kita preview untuk membandingkan. Oh, jadi kita setup untuk limitnya adalah 1. Sekarang kita coba ubah dulu. Setupnya limitnya itu ada unlimited. Untuk membuktikan bahwa randomnya itu sudah berjalan. Ini unlimited. Kita set dulu. Oke. Kita lihat preview quiz start time. Nah, kita lihat antara soal 1 yang ada di sini dengan soal 1 di sini itu berbeda. Kita lihat di soal nomor 2-nya apakah ada yang sama. Ya, tentu berbeda. Oke. Kemudian kita di soal kedua, oh ini kemungkinan muncul juga. Ya. Nah, ini sama dengan nomor 1. Oke, kita coba lihat di soal ketiga. Ini muncul soal keempat, ya masih muncul ada yang sama. Ini juga muncul. Oke. Kita coba isi dulu. Tapi tadi ada satu soal yang memang tidak sama. Jadi soal nomor 1 tidak sama dengan soal manapun. Ya. Yang ini tidak sama dengan soal manapun. Next. Kita coba finish. Finish time. Submit. Oke. Nah, ini nomor 1, 2, 3, 4. Kita coba lagi. Kita buka tab baru. Review quiz now. Start time. Nomor 1, harga 12 liter bensin. Sama. Nah, ini muncul soal yang baru. Berbeda di antara manapun, kita belum melihatnya. Nah, ini sama. Ya. Kemudian kita lihat di sini juga sudah ada muncul soal yang sama. Nah, jadi semakin banyak ini kita hanya membandingkan, kita mempreview gitu ya. Tapi ada beberapa kemungkinan kalau kita lihat di antara 10 munculnya 2, berarti ya kemungkinannya pasti ada siswa yang menerima soal yang sama. Tetapi semakin banyak question bank-nya di dalam soal per kategorinya, maka kemungkinan besar untuk random soal yang keluar untuk setiap siswanya. Kira-kira seperti itu, karena kita bisa bandingkan bahwa di soal pertama, review pertama, kemudian review kedua ada soal baru yang muncul yang tidak ada di dalam soal
preview pertama tadi. Kemudian juga di preview ketiga juga ada soal baru yang muncul yang tidak ada di preview kedua dan pertama gitu. Jadi otomatis ini sudah memberikan keyakinan kepada kita bahwa dengan random access, random question maksud saya, bahwa siswa menerima soal yang berbeda untuk setiap kategorinya, dan kemungkinan yang sama ya tentu ada, tapi dia akan secara acak dua soal yang terdiri dari kategori tadi di bab 1 dan dua soal terdiri dari kategori di bab 2, di mana tadi kita membandingkan randomnya adalah 2 berbanding 10. Kira-kira demikian cara untuk random access. Tetap semangat, silakan mencoba. Tentunya teman-teman akan lebih explore ketika sudah mencobanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.